Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Anggito Abimanyu dari kelas TI 4412 NIM 120120447. Kali ini saya akan membahas tentang Big M dengan kasus Design of Radiation Therapy Problem. Untuk kasus ini, Mary mengidap kanker atau tumor lanjut, yang mana kanker ini atau tumor ini harus diangkat. Dan Mary di sini butuh medical care, advance medical care untuk bisa hidup kembali atau bisa untuk survive. Nah, dengan radiation terapi ini digunakan namanya external beam ataupun sinar eksternal ya, yang mana akan ionizing atau mengionisasi tubuh pasiennya. Nah, di slide selanjutnya adalah data yang telah ada untuk didesain untuk Mary radiation therapy. Di sini ada area yaitu health anatomy, critical tissue, tumor region, center of tumor. Dan ini adalah beam 1 dan beam 2-nya. Untuk health anatomy, beam 1-nya 0,4, beam 2-nya 0,5, serta di sini disuruh untuk minimize karena kalau jika maximize bakal membahayakan tubuh si Mary. Selanjutnya adalah critical tissue-nya untuk beam 1-nya 0,3, 0,1, dan kurang dari 7. Tumor region-nya 0,5, beam 1, beam 2-nya 0,5, dan sama dengan 6. Center of tumornya 0,6 untuk beam 1, beam 2-nya 0,4, dan lebih dari sama dengan 6. Di sini kita tugasnya atau goalnya adalah untuk mendesain kombinasi dari beam yang digunakan. Nah, tentu saja di sini ada data dari tabel sebelumnya. Yang pertama X1, X2. X1 dan X2 ini adalah fungsi tujuannya. X1 untuk dosis beam 1 dan X2 adalah dosis beam 2. Dan fungsi tujuan kita adalah minimalisasi fungsi Z yang sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 tambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7 seperti di tabel sebelumnya. Untuk critical tissue, untuk tumor region-nya adalah 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Dan center of tumor 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Dan X1, X2-nya lebih dari 0. Lanjut untuk ke bentuk standar yang mana kita mencari kombinasinya yaitu dengan menambahkan X3-nya. Kenapa ditambah X3? Karena di sini adalah pembatas pertama kurang dari sama dengan 7, maka tambahkan plus X3. Untuk pembatas kedua 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6 karena tidak ditambahkan X. Kenapa X4-nya tidak di sini? Karena fungsinya sudah sama dengan. Untuk pembatas ketiganya 0,6 X1 tambah 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. Kenapa min? Karena lebih dari sama dengan. Nah, untuk bentuk kanoniknya sendiri atau menggunakan data Big M, kita mengubah atau menambahkan fungsi pembatas kedua dengan X5 karena di sini tidak ada kenapa X5-nya tidak ditambahkan di pembatas 1 karena di pembatas 1 sudah ada X3. Untuk pembatas kedua belum ada X-nya, tambahan X-nya. Nah, untuk pembatas yang ketiga, kenapa ditambahkan X6? Karena di sini X4-nya sama dengan minus. Oke, lanjut ke tabel literasi. Di sini kita masukin aja variabel-variabelnya X1, X2, X3, X4, X5, dan 6.
Dan ini adalah basisnya itu X3, X5, dan X6. Karena kenapa nggak X4? Karena X4 minus. Masukin saja itu fungsi Z-nya untuk yang di atas yaitu 0,4 untuk X1, 0,5 untuk X2, X3-nya 0, X4-nya 0, X5 sama dengan M, dan X6 sama dengan M. Nah, untuk pengisian tabelnya mengisi sesuai dengan variabel pembatas, yaitu X1-nya 0,3, X2-nya 0,1, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya 0, X6-nya 0, dan konstantanya 7. Pembatas kedua sama, X1-nya 0,5, X2-nya 0,5, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1, X6-nya 0, dan konstantanya sama dengan 6. Lanjut ke pembatas ketiga, yaitu X1-nya 0,6, X2-nya 0,4, X3-nya 0, X4-nya sama dengan minus 1, X5-nya 0, X6-nya 1, dan konstantanya sama dengan 6. Oke, di sini lanjut mengisi memilih mana yang mau, untuk CB-nya sendiri ditulis ini sesuai dengan yang di atas ini. X3-nya 0, X5-nya sama dengan M, X6-nya sama dengan M. Lanjut untuk memilih kolom atau pembaris yang mau dipilih, atau yang mau dijadikan basis, itu X1. Kenapa X1? Oke, sebelumnya kita menghitung dulu C barnya dulu. Kita menghitung C barnya dengan cara 0,4 dikurangin matriks 0,3, 0,5, 0,6 dikali matriks 0, M, M. Yang mana menghasilkan 0,4 dikurangin 0 kali 0,30, M dikali 0,5 sama dengan 0,5 M, 0,6 dikali M sama dengan 0,6 M. Jadi hasilnya 1,1 M. Jadi 0,4 kurang 1,1 M. Begitu juga sebar di kolom kedua, 0,5 dikurangin 0 kali 0,1, 0,5 dikali M, 0,4 tambah 0,4 kali M, yang mana 0,5 kurang 0,9 M. Untuk kolom ketiga sendiri 0. Untuk kolom keempat ini M, karena fungsinya cuma 0 dikurangin M 0 kurangin M min 1, jadinya M. Di sini 0 kali 0, M kali 1 kali 0. Di sini M kurang M sama dengan 0. Itu juga M kurang M 0. Untuk konstanta matriks 7, 6, 6 dikalikan 0 MM. Yang dihasilkan 0 kali 7, 0 tambah 6 kali M, 6M tambah 6 kali M, 6M. Jadi hasilnya 12M. Nah, ini sekarang lanjut untuk menentukan kolomnya dulu, yang mana yang mau diubah untuk menjadikan basis, yaitu kolom 1. Kenapa kolom 1? Karena di sini minus M-nya atau 0,1 ini lebih besar daripada 0,9 M. Jadi dipilihlah baris atau kolom X1. Nah, untuk barisnya sendiri sebenarnya kita harus mencari rasionya, karena baris kolomnya sudah diketahui kolom yang mana, maka baris rasionya kita bisa hitung 7 dibagi 0,3. 7 dibagi 0,3 sama dengan 23,333. Lanjut untuk rasio baris kedua, 6 dibagi 0,5 sama dengan 12, dan 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. Yang mana menghasilkan rasio yang paling kecil, yaitu baris ketiga, itu 10. Makanya kita pilih X6.
Nah, di sini kita mau mengenolkan semua baris X1 dan X2 dan menyisakan satu utama di baris ketiga atau X6 ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk hitungannya yaitu B3-nya, ini baris ketiganya itu dibagi 0,6 semua, biar 0,6 di sini jadi 1. Lalu untuk baris keduanya ini kita bisa jadikan 0 dengan dikalikan kali minus 0,83 B3 plus B2. Untuk B1-nya 0,5 kali B3 plus B1. Lalu dia dapatkan hasil seperti berikut. Untuk X1-nya 0, X2-nya 0,1, X3-nya 1, X4-nya 0,5, X5-nya 0, X6-nya 0,5, dan konstantanya 4. X1 baris kedua, X1-nya 0, X2-nya 0,17, X3-nya 0, X4-nya 0,83, X5-nya 1, X6-nya min 0,83, dan konstantanya 1. Dan untuk baris ketiga X1 sama dengan 1, X2-nya 0,67, X3-nya sama dengan 0, X4 sama dengan min 1,67, X5 0, X6 1,67, dan konstantanya 10. Nah, di sini sebenarnya untuk C-barnya belum ada, jadi kita harus menghitung C-barnya dengan rumus yang tadi 0,4 kurangin 0 kali 0, matriks 0 kali 0, M kali 0, 0,4 kali 1. Tadi 0,4 dikurangi 0,4 sama dengan 0. Begitu guys, selanjutnya kolom kedua C-barnya sekarang 0,232 min 0,17 M. Baris ke kolom ketiga 0, C-barnya untuk baris keempat ini 0,668 min 0,83 M. Baris kelima, kolom kelima adalah 0, kolom ke-6 min 0,668 plus 183 M. Dan Z-nya diperoleh 4 tambah M. Baik, setelah itu lanjut menghitung rasionya. Kita menentukan kolomnya lagi karena di sini masih ada minus ya. Untuk kolom kedua dan kolom keempat ini masih ada minusnya untuk di M-nya. Jadi kita masih menghitung lagi. Jadi untuk nentuin kolom mana yang dipilih, sama seperti tadi, M-nya cari minus yang paling besar. Jadi 0,83 M, lebih besar daripada 0,17 M. Kita dipilih untuk kolom yang jadi X4. Lanjut terus barisnya. Nah, barisnya ini sendiri kita hitungnya dari rasio. Jadi 4 dikali 0, dibagi 0,5 sama dengan 8, 1 dibagi 0,83 sama dengan 1,2, nah untuk 10 dibagi minus sebenarnya tidak perlu karena hasilnya bakalan minus, dan minus kita nggak bakal milih untuk rasionya. Nah, rasionya dipilih 8 sama 1,2, dipilih mana yang paling kecil, yaitu baris kedua 1,2. Nah, di iterasi kedua ini lanjut ke iterasi ketiga, yang mana di X4-nya sini menjadi basis, yang mana kolom baris pertama, baris ketiganya kita nolkan dan menjadikan satu utama di X4 baris kedua. Dengan cara untuk B2-nya sendiri atau pivotnya ini dikalikan 1,2, 0,83 biar bisa jadi 1. Terus 0,5 ini kita jadikan 0, dengan dikalikan 0,5 B2 baris kedua dikalikan 0,6 min 0,6 ditambah B1 semua. Lalu untuk B3-nya baris ketiganya itu min 1,67 dikalikan min 2 atau dikalikan 2 ditambah B3 biar bisa dijadikan 0.
Maka hasilnya seperti ini. 0 untuk X1-nya 0, 0, 1, X2-nya min 0,2, baris keduanya 0,2, 1, untuk kolom ketiga 1, 0, 0, X4-nya 0, 1, 0, X5-nya 0, min 0,6, 1,2, dan 2, X6-nya 0, min 1, 0, dan soalnya 3,4, 1,2, dan 12. Jadi kita hitung sebarnya lagi dengan cara yang sama, 0,4 dikali matriks 0,001 dikali 0,4. Dapatkan 0,4 minus 0,4 sama dengan 0. Lanjut ke kolom kedua, 0,5 dikurangi dengan 0,4, hasilnya 0,1. Ini 0, untuk kolom ketiga 0, X4 juga 0, dan untuk X5-nya ini M minus 0,8 dan X6-nya M. Di sini sudah tidak ada lagi M yang minus. Maka sudah selesai untuk perhitungannya. Dan untuk Z-nya sendiri bisa dihitung 3,4, matriks 3,4, 1,2, dan 12 dikali 0, dikali 0, dan matriks 0,4. Jadi 3,4 kali 0, 1,2 tambah 1,2 kali 0, tambah 12 kali 0,4, hasilnya 4,8 untuk Z-nya. Maka kesimpulannya adalah X1-nya sama dengan 12, X12 di konstantanya, X2-nya tidak ada jadi 0, dan untuk Z-nya 4,8. Jadi untuk dosis BIM 1 dan BIM 2-nya itu sama dengan untuk BIM 1-nya 12 dan BIM 2-nya itu 0. Dan juga health anatomy-nya itu jadi 4,8 kilorats. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.